Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi guru transformatif bukan tentang menguasai teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi digunakan untuk memanusiakan proses belajar. Setiap getaran melahirkan bunyi, dan setiap bunyi adalah tanda kehidupan belajar yang terus bergerak. Saya Nur Hasna Sikumbang, guru fisika di SMA Pertiwi 1 Padang, percaya bahwa pembelajaran bukan sekedar memahami rumus, tetapi juga memahami makna di balik fenomena alam. Bersama peserta didik, kami tidak hanya belajar mencari jawaban, tetapi juga belajar menemukan makna di balik setiap permasalahan. Inilah kisah kami, kisah tentang guru transformatif di era digital. Kami guru-guru di SMA Pertiwi 1 Padang selalu menyambut hangat kedatangan murid-murid kami di pagi hari. Pendidikan adalah kunci untuk mengubah dunia. Dengan langkah penuh semangat, saya berharap bisa menjadi secercah cahaya untuk mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Berdoa mulai. Pada hari ini, biasanya kan handphone disimpan ya sebelum pembelajaran. Nah, karena pada hari ini kita menggunakan e-modul, maka kalian boleh pakai handphonenya masing-masing. Oke, boleh dikeluarkan handphonenya masing-masing. Silahkan diklik link pembelajaran yang sudah diberikan. Sampai halaman depannya aja dulu. Dengan memanfaatkan teknologi, saya membuat e-modul terintegrasi PBL untuk menjadikan pembelajaran lebih mudah dan menarik minat belajar murid. Halo, dalam video ini kalian akan mempelajari salah satu fenomena dalam fisika, yaitu efek Doppler. Baik, sebelum kita masuk pada percobaan, kita nonton video dulu. Oke, silakan diklik di e-modulnya masing-masing melalui handphonenya. Oke, silakan tonton di handphonenya. Videonya. Oke, udah selesai nonton videonya? Sudah. Oke, apa yang ditolakkan nih dari video yang ditonton selama yang dirasakan supaya mengundang satu orang yang menyampaikan? Fenomena apa yang ditolakkan? Gelas dan air. Ada 3 buah gelas identik. Kemudian diisi air dengan volume yang sama atau tidak? Beda-beda ya, volumenya dari volume air yang sedikit, kemudian sedang, lalu kemudian digesekkan sendok di permukaan gelasnya. Jadi perbedaan suara? Mana yang ini? Jadi benar nggak kesimpulan di percobaan ini bahwa volume air itu akan dilurus dengan frekuensinya? Tadi volumenya sedikit, ternyata suaranya lebih nyaring, ya kan? Volumenya kecil, frekuensinya lebih nyaring. Volumenya semakin besar, frekuensinya lebih kecil. Jadi sebenarnya berbanding lurus. Nah, atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Ya, semakin kecil dia volume airnya, maka suaranya lebih nyaring, lebih besar, frekuensinya lebih besar. Ya. Nah, itu adalah kalau yang kita gunakan adalah air. Sekarang tugas Anda sekalian adalah mencobakan untuk 3 jenis cairan. Ya, bagaimana hasilnya untuk 3 cairan? Yang pertama apa? Baca apa coba? Pertama air, yang kedua apa? Sirup, yang ketiga minyak. Ya, oke. Silakan Anda sekalian bekerja dalam kelompok yang sudah dibagikan. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya kemarin ya?
dibagikan LKPD-nya, silahkan dicobakan ya hasilnya seperti apa. Kalau minyak seperti apa hasilnya, kalau sirup seperti apa juga ya, bagaimana masa jenis itu mempengaruhi frekuensi itu. Oke ya, oke, apa langkah-langkahnya? Semuanya sudah ada alat-alatnya di bawah ya. Ada apa aja peralatannya? Ada gelas kaca 3, terus apa lagi? Gelas plastik, sendoknya di bawah. Oke, ucapkan sendoknya jangan lupa dikembalikan ya. Oke, silakan nih. Ya, untuk menggandar. Airnya ada di bawah. Airnya boleh ambil air keran atau pakai air botolnya. Udah ya? Sudah. Sudah bisa didapatkan kesimpulannya? Sudah, baik. Sebelum ditunjuk, Ibu mau sekali lagi dulu nih, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil percobaannya ke depan? Oke, kelompok 1 bergerak lagi. Apa boleh karena posisi kelompok 1 dari depan ya? Boleh di kursinya aja, nanti bergantian aja bergerak. Nanti yang menjelaskan sih yang nah, ya, itu ya. Ya, boleh jadi. Nah, tuh, jadi kelihatan salah maghrib. Ya, jangan salah kalau perkenalan anggotanya, ya. Setelah itu baru sampaikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok kami yang beranggotakan saya Dasyana Kamila, saya Bunda Julian MC, saya Nabila Putri Putri, Saya Pak Dengan Dulu Rahman. Baiklah, kami akan membacakan hasil percobaan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Putri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada kelompok 1 ya. Nah, sebelum kita menuju ke tahap selanjutnya, kita speaking dulu ya. Kita speaking dulu sebentar. Oke ya. Tahu dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Tahu. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Sama-sama dengan musik ya, supaya kita hafal. Oke, berdiri. Berdiri. Oke, ikuti ya, ikuti apa-apa dari Ibu ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, bermasyarakat, berdiri, bermasyarakat, tidur yang cukup. Baik, kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya setelah kita melalui pembelajaran kita pada hari ini? Boleh dikirimkan emosinya lagi? Boleh ya? Boleh. Silahkan dikirimkan emosinya lagi untuk refleksi. Bagaimana perasaannya? Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan materinya adalah tentang efek Doppler ya, tentang efek Doppler. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya masih menggunakan modul. Ada pertanyaan dulu untuk hari ini? Nanti di dalam WhatsApp saya share di grup ya. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Zeta Hafizah Lubis dari kelas 11 fase F. Sebelumnya saya kesulitan dalam mempelajari materi fisika karena saya menggunakan buku fisik. Namun, sejak ada e-modul dari buatan Ibu Nur Hasanah Skumba, saya lebih mudah mempelajari materi fisika tentang bunyi dan saya bisa mencontohkannya dari HP. Belajar terasa lebih nyata dan juga asik. Terima kasih. Teknologi adalah masa depan pendidikan. Dengan teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, dan inovatif.